Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dilayakkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Allah. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersembahkan syukur kami kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau melayakkan kami untuk datang kepadamu dan Engkau melayakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan disitulah Engkau memberkati kami. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kami pengertian yang lebih jelas tentang firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami sehingga kami memahami firman itu, dan firman itu menjadi kekuatan bagi kami dikala kami dalam keadaan lemah, dan firman-Mu Tuhan menjadi tongkat kami dikala kami berjalan di dalam yang licin. Tuhan, karena itu biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, berakar dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita mau merenungkan firman Allah dengan tema Allah mengulurkan kasih karunia-Nya kepada manusia. Itu diambil dari dua kitab, yaitu surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita baca kembali di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, yakni 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita merenungkan firman ini, maka kita berpikir, apakah Allah itu memberikan kepada manusia sesuatu? Apakah Paulus ingin menyatakan kepada kita suatu pengharapan yang sia-sia atau pengharapan yang kosong? Tadi saya sudah katakan, tema kita adalah Allah mengulurkan kasih karunia-Nya kepada manusia. Itu artinya bahwa Allah memberikan kepada manusia suatu pengharapan yang bisa dia pegang
Dan itu pengharapan tidak akan putus sampai pada saat hidup di dunia ini. Namun perlu diketahui saudara, pernyataan yang dikatakan Paulus tadi di dalam Roma memperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita hanya dengan sekarang ini berharap kepada Tuhan dalam kehidupan nyata sekarang ini, maka kita adalah orang percaya yang sangat menderita. Sekalipun di dalam pernyataan Paulus dalam Roma pasal 8 tadi yang pertama kita baca, bahwa semua sudah masuk di dalam penguasaan dosa oleh karena manusia ini jatuh ke dalam dosa, dan Paulus mengatakan semua makhluk telah berada di dalam kekuasaan yang sia-sia. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Yesus, perlu kita ketahui bahwa di dalam Yesus Kristus ada suatu pengharapan yang sangat baik, sangat kuat dan sangat kokoh di dalam keyakinan yang dikatakan oleh Paulus tadi. Kalau kita perhatikan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Mengapa saya mengatakan kita dikaitkan dengan sesuatu keyakinan kita ini di dalam pernyataan Paulus kepada sidang jemaat di Roma? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pernyataan Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dilahirkan baru dan dia menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini yang dikatakan Paulus kepada sidang jemaat di Roma adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang, sehingga di dalam keberdekaannya masuk di dalam menjadi anak Allah, dan itulah yang diharapkan oleh orang. Mengapa semua orang mengharapkan itu? Ternyata ketika kita masuk di dalam suatu pernyataan kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah orang yang menjadi pewaris kerajaan Allah itu. Kita tidak hanya mewariskan hidup di dunia ini, tetapi menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kerajaan surga itulah yang menjadi sesuatu bagi kita, yang memberikan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus menyatakan itu di dalam 1 Korintus 15 tadi, supaya kita tidak hanya mempunyai pengharapan ketika kita masih hidup sekarang ini, tetapi kita mempunyai pengharapan kelak di mana Yesus Kristus sudah membuat suatu tempat dalam kerajaannya. Karena itu Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi supaya aku datang lagi. Kemana aku pergi, engkau pun tahu jalan ke sana. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Bagi orang-orang yang percaya ini, dia Allah menyediakan tempat karena kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus, pengharapan kita akan hidup yang kekal bukan hanya di dunia ini saja, tetapi pengharapan yang sampai pada kerajaan Allah. Namun saudara yang kekasih, Paulus menyatakan di dalam suratnya yang tadi yang kepada jemaat di Korintus, dia dikatakan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kata-kata Kristus telah dibangkitkan ini berlaku mulai dari kebangkitan Yesus sampai dia terangkat ke surga dan sampai dia datang lagi nanti pada kedua kalinya. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pengharapan kita tidak pernah bisa putus kepada Kristus Yesus.
Nah, sekarang saudara, kalau begitu untuk masa situasi pandemi 19 sekarang ini, apa yang menjadi pengharapan kita? Pengharapan kita yang pertama bahwa Kristus senantiasa menyertai kita. Itulah sebabnya ketika dia berkata kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga, dia berkatakan, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku tidak membiarkan engkau menjadi seperti yatim piatu. Aku pergi dan aku akan menyatakan kepada Bapa supaya mengutus Roh Penghibur bagimu." Yesus terangkat itu untuk mendatang nanti penghibur. Dan Roh Penghibur itulah ya Roh Kudus yang memberikan kepada kita sesuatu yang belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang senantiasa menyertai kita, memimpin kita, membimbing kita, menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran Kristus. Jadi dalam situasi seperti sekarang pun Kristus hadir untuk menyertai kita karena Dia mengutus Roh Kudus untuk kita. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kita, menyatakan kepada kita mana yang harus kita lakukan, mana yang menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan, dan mana yang harus kita lakukan di dalam penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, bagaimana kita tahu Roh Kudus itu menyertai kita? Saudara, imanmu akan menyatakan engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Imanmu akan menyatakan bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita ini, dan iman kita itulah kepada Kristus Yesus yang membawa kita sehingga lebih dekat dengan peka terhadap kuasa Roh Kudus yang menguasai kita. Oleh sebab itu perlu pertama kita supaya tahu Roh Kudus itu yang memimpin, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa dan pengharapan kita. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam segala tindak tanduk kita, segala hati kita, kita selalu bawa kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu di dalam hidup kita ini. Yang kedua, saudara yang kekasih, Yesus mengatakan, ketika Roh Kudus itu turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Itulah di dalam Kisah Para Rasul. Apakah itu hanya berlaku untuk Kisah Para Rasul saja? Sebenarnya sampai sekarang pun itu berlaku. Berlakunya di dalam hidup kita ketika kita menyatakan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ketika kita mengatakan percaya bahwa Yesus Tuhan kita dan Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita sekarang ini pimpinan dan penyertaannya, maka Roh Kudus itu juga lah memberikan kepada kita semangat hidup di dalam Yesus. Kita di dalam pengharapan itu di dalam Yesus Kristus selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Dia mengatakan kepada kita, percayalah kepada Yesus. Roh Kuduslah yang mengajar kita dikala kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan Roh Kuduslah yang memberikan dan mengajar kita untuk datang dan berdoa untuk kita. Roh Kuduslah yang senantiasa memberikan kepada kita penerangan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan di sanalah Roh Kudus bekerja. Persoalannya, peka indah kita terhadap Roh Kudus itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Supaya ini lebih peka, maka kita harus mengasah kerohanian kita, mengasah iman kita supaya lebih kuat, mengasah iman kita terhadap Tuhan supaya kita lebih bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itulah nanti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan memberikan kepadamu kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti Roh Kudus itu menyertai
kita semuanya. Hal yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini, dikatakan tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Karena itu rupanya Roh Kudus itu menyertai kita sampai kepada Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita di dalam situasi COVID-19 ini, maka ketahuilah Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus selalu membimbing kita. Roh Kudus selalu memimpin kita. Roh Kudus selalu menguatkan kita. Roh Kudus selalu menyertai kita di dalam hidup kita ini. Di sanalah kita bisa melihat uluran tangan menyertai kita dari Kristus. Uluran tangan Yesus Kristus selalu ada menyertai kita. Karena itu saudara, jangan engkau menjadi lemah sekalipun tantangan kita sekarang ini masih kuat oleh karena pengaruh daripada COVID-19. Tapi ingatlah, Allah tetap menyertai saudara. Allah tetap menyertai saudara dan saya. Allah tetap memimpin saudara dan saya. Allah tetap membimbing saudara dan saya dengan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa ada dalam hidup kita ini. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Berpengharapanlah yang teguh kepada Tuhan, bukan hanya saat ini saja, tapi sampai nanti pengharapan kita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka di sanalah kita melihat bahwa kita pewaris kerajaan surga. Tuhan senantiasa menyertai kita dan memimpin kita. Saudara yang kekasih, karena itu teguhkan hatimu dalam situasi ini. Ketahuilah Allah tetap menyertai saudara dan saya. Teguhkan pengharapanmu kepada Kristus dan ketahuilah bahwa Allah tetap memelihara saudara dan saya. Teguhkanlah pengharapanmu kepada Kristus dan ketahuilah bahwa Allah tetap memimpin saudara dan saya dalam Roh-Nya yang kudus, dan kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Karena ada Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyatakan bahwa kami senantiasa Tuhan pimpin. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa membimbing kami. Oleh sebab itulah kami tidak perlu khawatir dalam hidup kami, karena Engkau senantiasa ada menyertai kami Tuhan. Hanya inilah yang kami bawa kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Di dalam situasi yang kami hadapi sekarang, Engkau Tuhan yang menyertai kami, dan Engkau yang selalu membimbing kami. Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, dan Engkau tetap menuntun kami semua. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dalam akhir ibadah kita ini, saya mengajak kita berdoa kembali, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kami bawa ke Tuhan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Engkau Tuhan yang memelihara dan menyertai. Engkau lah Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu GBI Yordan Kalijaya Teluk Naga ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kesehatan. Berkati mereka di dalam keluarga, ekonomi keluarga Tuhan berkati. Mereka yang berusaha Tuhan dengan bisnisnya Tuhan berkati bisnis dan usaha mereka. Mereka yang bekerja Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu yang mungkin merasakan sekarang ini kesempitan ekonomi. Engkau lah yang membuka jalan bagi mereka sehingga mereka memperoleh jalan keluar mengatasi semua perekonomian mereka Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan kami puji, kami permuliakan.
Tuhan, Engkau juga yang memelihara jemaat-Mu yang lansia, yang sekarang ini memerlukan Tuhan uluran tangan-Mu. Berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Di dalam situasi ini mereka bekerja keras Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan, tolong pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan kesehatan yang daripada Engkau, hikmat akal budi yang daripadamu, Engkau berkati mereka sehingga bisa memikirkan dan mengatasi segala persoalan negara kami, terutama COVID-19 yang kami hadapi ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami semua. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami letakkan hidup kami sepenuhnya, pengharapan kami sepenuhnya kepada Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena itu saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam sejahtera yang diberikan kepada saudara, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu, di dalam bisnis usahamu, dan juga di kalau engkau bekerja hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin.